Kisah Mahabharata itu sebenarnya fakta atau hanya imajinasi? Kalau di Jawa sendiri, saya boleh katakan itu fiksi. Ada catatan di pedalangan ya, bahwa Prabu Siliwangi juga keturunan Parikesit. Oh, Parikesit. Ya, Parikesit kan berarti Abimanyu, Arjuna kesananya kan. Teman-teman, kita kembali melanjutkan mengkaji sejarah atau membahas sejarah tentang Cirebon di acara ngobrol pagi bareng PWI dengan secangkir kopi, tapi kopinya belum datang ini. Nunggu air belum panas. Nah, kita akan membahas mengenai kelanjutan dari episode kedua kemarin. Episode kedua kemarin kita selesai di soal suku Cirebon yang kita sepakati suku Cirebon ternyata suku Carubuan campuran. Ya. Nah, Bas, sebelum ke sana saya tertarik tentang Mahabharata. Kan tadi disebut ada Indrapasta dan sebagainya, ada Santanu, ada Gangga. Nah, saya tuh sampai sekarang pertanyaan saya tuh belum ada yang menjawab. Kisah Mahabharata itu sebenarnya fakta atau hanya imajinasi? Jadi gini, Mas Adib ya. Kalau kita berbicara tentang Pewayangan. yang lebih tepatnya dalang ya. Iya. Tapi saya akan mencoba berikan gambaran sedikit. Ini salah satu ilmu yang dimiliki, strategi ilmu yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga ketika syiar Islam. Di mana bukan rahasia umum bahwa cerita Mahabharata itu terkait dengan Hindu. Ya. Kemungkinan itu di Indianya ada. Ya. Kejadiannya ada. Kemungkinan di India ada. Tapi secara garis besar, kalau boleh saya simpulkan, ini tentang Mahabharata ini artinya antara keserakahan dan kebenaran. Keserakahan diidentikan dengan Astina, kebenaran diidentikan dengan Pandawa. Inilah konsep-konsep yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ya, kita pernah melihat semua ya di tayangan televisi. Bagaimana itu Yudhistira, ya kan? Kemudian Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Kolosal India. Mungkin sejarah itu pernah terjadi di India zaman dulu, ya, dengan konsep dengan yang ada, yang kita kenal dengan Mahabharata. Jadi kalau di Jawa sendiri, saya boleh katakan itu fiksi. Kalau di Jawa fiksi. Iya, karena cerita itu berawal dari daratan India. Ya, Sungai Gangga, Yamunanya ada di India, ya kan? Kemudian, wah, ini kopinya datang, Bang. Ayo, kopinya datang nggak? Nah, jadi kemudian Alengka Dirja diidentikan dengan Sri Lanka, Ceylon, ya, dengan batu-batu penyeberangannya masih ada, situsnya. Mungkin hal itu pernah terjadi. Kalau kita istilahnya kita tarik ke ranah Jawa, ketika terjadi persebaran Islam, itu salah satu konsep Sunan Kalijaga, hidup tuh jangan serakah loh. Ini harus seperti ini. Ya. Kemudian ada beberapa ketokohan yang namanya diidentikan. Yang namanya aslinya Yudhistira, di kita jadi Dharma Kusuma. Artinya berbuat yang baik. Itu. Ya. Atau Samiaji, Sami-sami ngaji kata orang Cirebon. Ya. Di sisi lain, kita harus ngakui jujur. Inilah kenapa rata-rata masjid di Cirebon tidak punya memolo yang awal, kubah maksudnya. Karena memolonya Cirebon itu binokasi. Sementara kalau kita ngambil dari sejarah, binokasi itu mahkota para dewa, mahkotanya Dewa Wisnu. Artinya, ketika Syekh Syarif sama Sunan Kalijaga sedang melakukan syiar Islam, tidak menutup kemungkinan kan orang Hindu, ya, wah ini agama baru nih.
Siapa bilang agama baru? Mm-mm. Itu lihat mahkota dewa kamu aja saya junjung tinggi kok. Mm-mm. Ini salah satu strategi Mm-mm. untuk menarik. Hmm. Oh iya, itu seperti mahkota wisdom. Mm-mm. Itu jadi konsep Mahabharata atau pewayangan yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan Syekh Syarif Hidayatullah ini untuk menarik mereka, menjabarkan. Akhirnya ada suatu konseptual bahwa Mahabharata itu adalah pertarungan antara kebenaran dan ketidakadilan. Tidak kaitan. Itu. Artinya kalau di Jawa peristiwa itu, maksudnya peninggalan Mahabharata itu sebenarnya tidak ada ya? Akhirnya, ya kan, menjadi sebuah patron. Mm-mm. Ini Candi Bima, ya kan, ini Candi Semar, ya kan, untuk menunjukkan bahwa kalau kamu pengen bersikap seperti lugu kerakyatan, ya di Candi Semar. Kalau bersifat seorang pemimpin yang gagah, ya di Candi Bima. Tirakatnya gitu. Ya, kalau kita ngelihat posisi seperti di Dieng, ya ada Candi Semar, Candi Arjuna, Candi Bima, semua lengkap. Mm-mm. Ya, karena itu peradaban pertama, masih Hindu. Tapi sekali lagi, bahwa kalau secara historis, secara real, itu tidak terjadi di Jawa. Hanya konsep tentang tempat-tempat itu akhirnya dikonsep untuk memudahkan mereka masuk dalam syiar Islam. Mas Edi, mau menambahkan Mas Edi apa? Berarti Mas Fadli kan konsep ceritanya tetap mengacu kepada konsep cerita yang di aslinya. Konsep ceritanya dihadirkan seperti contoh, ya kan? Kita tidak mengenal Ramayana, Iya, Betul. iya, iya. ya kan? Iya. Itu kan menunjukkan bagaimana kesetiaan seorang istri dan bagaimana pembelaan seorang suami menghadapi keserakahan. Mm. Ya, tapi itu menjadi ikon gitu loh. Ya, kisah Rama Sinta Iya. dalam lagu Tarlingan seperti itu. Benar. Artinya diceritakan, artinya menggambarkan begini loh harusnya hidup rumah tangga itu, Iya. begini loh sifat seorang suami, begini loh sifat seorang istri, dan itu kan menunjukkan bahwa menjadi contoh, seperti halnya juga dalam hal ini kisah Mahabharata. Sekali lagi yang fasih tentunya adalah, tapi saya akan mencoba, ya kan. Saya rasa itu merupakan gambaran, ya. Wayang ada sebuah filosofi yang mengatakan warisan yang agung. Itu kan warisan yang sangat luar biasa. Mm. Ya, wayang kan gambaran kehidupan. Iya, betul. Wayang itu gambaran kehidupan, Pak Saleh. Iya, Ya. siap. Ya, kita lihat aja. Kalau di Pakliran ya, Mm-mm. bagaimana ketika seseorang yang lebih muda menghadap yang lebih tua itu duduknya lebih. Iya. Jadi angga unggu ada. Kalau kita mau membaca filosofi wayang, itulah kehidupan yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Filosofinya ya, Iya. filosofinya, bukan kita jadi wayangnya gitu. Berarti Mahabharata itu diadopsi sama Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menarik masyarakat yang kala itu Iya, agamanya itu bakal lebih tertarik Iya. untuk masuk ke agama Islam berarti ya. Bahkan ada dari gamelan itu sendiri, ya kan? Iya. Gungger, kata orang tua dulu, nyembah wong yang agung tuh harus angger. Iya, iya. Mm. Ning ning nong, pikiran kita harus jernih dan bening. Gambang itu bagaimana filosofi kehidupan ada lagunya. Jadi sekali lagi, cerita itu mungkin di Indianya ada. Faktanya ada, maksud peristiwa nyatanya ada. Peristiwanya ada. Karena dibuktikan dengan adanya Sungai Gangga, Sungai Yamuna, ya kan. Kemudian kuil-kuil yang sangat di India kan Iya. banyak rahasia umum ya, banyak kuil. Bagaimana dia istilahnya menghormati sapi, karena itu konon katanya tunggangan Dewa Siwa. Mm-mm. Ya, artinya sampai saat sekarang ini masyarakat India dengan kultur adat dan budayanya masih melakukan itu. Hanya mungkin dengan secara modern sekarang ini bentuknya sudah beda. Tapi nyatanya mandi gangga ritualnya masih dilakukan. Masih ada. Iya kan? Masih dilakukan. Kemudian ritual istilahnya colek apa untuk prosesi pengantin apa kan masih dilakukan. Iya, Itu kan betul. mengadopsi dari kejadian Mahabharata. Tapi sekali lagi kalau untuk di Jawa itu sebutnya konsep yang agung. Warisan yang agung, sebuah konsep dari seorang wali
bagaimana untuk daya tarik. Karena kenapa? Saat itu Islam belum sebesar ini. Iya, iya. Ya kan? Jadi kan kalau saya cermati kisah itu kan ada yang lahir dari imajinasi, ada yang lahir karena memang faktanya ada. Ya. Nah, Kemudian ada tiga cerita kalau di pewayangan. Ya. Ada Anggit, Galur, dan Carang. Benar banget. Ya, kalau Anggit itu cerita yang sebenarnya. Galur sejarahnya. oh, Kalau Carang itu karangan. nama Barata masuk ke mana tuh? Iya. Anggit. Anggit berarti Itu masuk ke Anggit. Tapi kisah nyatanya Karena ada. patron cerita wayang tuh cuma dua, Mas Alif. Ramayana sama Mahabharata. Iya, betul. iya, 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 iya. Cuman dua. Kalau kita berbicara cerita wayang ya, cerita wayang tuh aslinya cuma dua. Ramayana bagaimana yang menggambarkan kesetiaan seorang istri, bagaimana tanggung jawab seorang suami dalam menghadapi keserakahan menyelamatkan istrinya. Konsepnya seperti itu. Kemudian muncul bagaimana seorang abdi walaupun disimbolkan sebagai monyet putih, Iya. ya kan, anomali. Artinya dalam hal ini kita hidup di dunia ini bukan hanya manusia. Kalau kisahnya Mahabharata itu nyata, berarti itu peristiwa itu kemungkinan terjadi di abad keberapa? India. Di abad keberapa? Ya mungkin sebelum Masehi, Bang Radit, ya. Oh, peristiwanya sangat lama berarti ya? Karena sangat lama sekali, karena kalau kita menghitung tahun Hindu itu kan jauh lebih tua daripada kita. Berarti Oh, sebelum zaman Ya. Asoka mungkin ya, Pak Jajan. Ya setelah Asoka, ya kan, makanya kalau kita lihat film-film India kan, Iya. kerajaan Asoka, ya kan, kemudian muncul, tuh. Ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Asoka adalah perpecahan akibat daripada Iya, iya. Baratayuda. Ada yang mengatakan itu. Ya. Sementara apa yang pernah terjadi di Cirebon ketika terjadi pergolakan di sana, Maharaja Bindusarma punya anak Resi Sentanu yang kemudian lari jadi menantu Akitirem, jadi raja di sebuah kerajaan yang kebetulan namanya Indraprastha, mengacu pada namanya. Iya. Ya. Di sisi lain, Mas Alif, mohon maaf, ada catatan di pedalangan ya, bahwa Prabu Siliwangi juga keturunan Parikesit. Oh, Parikesit. Nah, Ya, Parikesit kan berarti Abimanyu, Arjuna kesananya kan, Iya. Iya, iya. iya kan? Heeh. Ya kalau kita melihat kan Parikesit anaknya Abimanyu, Abimanyu anaknya Arjuna, Arjuna anaknya Pandu, Pandu anaknya Biasa anaknya Palasara, Palasara anaknya Skutrep, Skutrep anaknya Sakri, Manon, Brahmana, Brahmani, terus Sis. Apal Kang Ajat. Biar Ya. kan ngopi dulu. Apa lu? Ya. Oke, lu pada ngopinya baru datang ya.